Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup, Tuhan memberikan segalanya sama. Tuhan memberikan lembaran baru, baik bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Tetapi orang yang beriman akan selalu bersyukur meskipun di dalam keadaan susah, dan tidak menyombongkan diri saat dalam keadaan menyenangkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahi imammu Santo Padre Pio dari Petercilina rahmat untuk berbagi dalam salib putramu. Engkau juga telah memperbaharui pelayanannya dengan rahmat belas kasih-Mu. Sudilah Engkau pun selalu memperbaharui kami, sehingga kami dapat selalu melayani sesama kami dengan kasih yang istimewa. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, di dalam permenungan hari ini kita diajak bahwa di dalam setiap keadaan kita manusia diajak untuk selalu memuliakan Tuhan, selalu bersyukur, karena ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat tidak baik, Tuhan tetap memberikan hari baru kepada kita, dengan harapan bahwa kita menggunakan hari baru sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan meninggalkan kebiasaan buruk kita. Kalaupun kita kenyang, kalaupun kita menjadi kaya, kalaupun kita menjadi orang yang berada, janganlah kita menyangkal kata-katanya dan sabdanya dengan berdalih bahwa kesuksesan semuanya terjadi karena usaha dan kemauan saya. Tetapi juga ketika kita jatuh miskin, jangan sampai kita melanggar sabdanya. Jangan sampai kita mencuri yang bukan hak kita. Jangan sampai kita berdusta atau bahkan mencemarkan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang telah kita lakukan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda yang terkasih, jangan kita lantas mengatakan bahwa berarti hidup dunia ini sulit. Tidak, hidup di dunia ini tidak akan sulit jika kita menyikapinya selalu di dalam pandangan yang positif, selalu di dalam pandangan untuk mencari pemecahan masalah, mencari solusi, bukan justru mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di dalam Injil hari ini kita pun diingatkan, kadang manusia menderita, manusia menjadi susah, manusia menjadi terluka karena termelekatan atau kelekatannya pada benda-benda duniawi, atau kemelekatannya kepada pribadi tertentu. Hari ini kita diingatkan bahwa kelekatan adalah penyakit yang mesti kita obati, yang mesti kita lawan, yang mesti kita cari solusinya supaya kita terbebas dari kemelekatan itu. Mari kita belajar. Tidak ada obat lain selain kita membaca sabda Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam doa. Kita belajar dari hal-hal sederhana. Kita mengerjakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ketika pekerjaan itu diambil orang atau kita tidak layak untuk pekerjaan itu, jangan lantas kita membenci. Ketika kita pelayanan, ketika kita diterima lalu kita enggan untuk memulai atau berkarya di tempat yang lain karena sudah nyaman, di situ kita mulai ditegur. Ketika kita berada di zona nyaman, berhati-hatilah, itu pertanda bahwa keangkuhan, kesombongan sudah mengintai hidup kita.
kemalasan sudah hadir di dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa setiap hari kita mesti terus berusaha. Jika hari ini sudah baik, maka kita harus bekerja lebih baik lagi. Jangan kita berada di zona nyaman dan membiarkannya dan tidak mau berusaha. Ketika kita mencintai seseorang dan ketika sudah merasa nyaman, lalu lupa untuk mencintai lagi, lupa untuk mempelajarinya lagi, lupa untuk memahaminya lagi, yang ada apa? Masa depan keluarga kita akan menjadi mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebahagiaan keluarga kita. Mari kita belajar dari para rasul, para murid yang diutus oleh Yesus untuk tidak membawa apa-apa, tetapi ketika mereka diterima, menginap sekali, sehari, 2 hari, tetapi setelah itu dia harus pergi ke tempat yang baru karena untuk mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah berarti kita tidak diam pada zona nyaman, tetapi terus mencari dan membukakan jalan sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Semoga kehadiran ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian selalu membawa sukacita dan damai. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mungkin kita tidak perlu sampai seperti Padre Pio yang menerima anugerah untuk ambil bagian dalam salib Yesus. Tetapi minimal kita memikul salib kita yang ada di dunia ini. Memikul dan mencari solusinya, bagaimana mengatasi sesuatu yang terasa berat, seperti mengatasi malas, seperti mengatasi zona nyaman, dan seperti mengatasi kecongkakan. Semuanya bisa kita lawan, kita atasi dengan kemauan komitmen yang kuat dan kerendah hatian untuk terus mencari dan memahami dengan benar dan bijaksana. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.